Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puri Purwanti dari PJJ Manajemen S1 dengan nomor NIM 250201021113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Analisis Pola Komunikasi Organisasi dengan Studi Kasus PT Multiprima Sejahtera. Langsung saja ke profil singkat perusahaan, yaitu untuk informasi umum, nama perusahaan PT Multiprima Sejahtera, jenis industri retail dan industri barang konsumen atau FMCG. Untuk alamat kantornya Jalan Jenderal Sudirman nomor 45 Jakarta Selatan. Untuk visi dan misi perusahaan, visi menjadi mitra distribusi retail paling terpercaya di Indonesia dengan mengedepankan kepercayaan, layanan, integritas, dan inovasi berbasis teknologi. Lalu untuk misinya, menyediakan jaringan distribusi yang luas, aman, dan tepat waktu, serta mengembangkan kompetensi internal staf secara kolaboratif. Lanjut ke deskripsi dan struktur organisasi. Untuk deskripsi ringkasnya, perusahaan skala menengah yang mengelola rantai pasok dan distribusi barang ke lebih dari 500 gerai retail sejak tahun 2018, mengendalikan koordinasi intensif antara divisi logistik, pemasaran, dan keuangan. Lanjut untuk struktur fungsional hierarkisnya, yaitu bertujuan mempertegas batas wewenang, bertanggung jawab, dan jalur birokrasi komunikasi dari atas ke bawah secara terstruktur. Lalu untuk jajaran manajemen utamanya, yang pertama itu Direktur Utama atau CEO bertanggung jawab memegang kendali penuh kebijakan strategi dan pengambilan keputusan strategi perusahaan. Lalu manajer operasional dan logistik yang bertanggung jawab atas kelancaran arus barang di gudang utama serta manajemen transportasi. Lalu manajemen pemasaran atau marketing yang bertanggung jawab mengkoordinasikan tim penjualan atau sales lapangan dengan merancang program promosi kemitraan retail. Yang keempat, manajer keuangan atau finance dan admin. Tugasnya yang bertanggung jawab mengelola arus kas, perpajakan, penagihan piutang, dan administrasi kontrak kerjasama. Lanjut ke gambar pola komunikasi, analisis 3 jalur arah pola komunikasi bisnis utama di dalam organisasi. Untuk komunikasi ke bawah dan ke atas. Untuk dari atas ke bawah atau downward, digunakan manajer untuk memberikan instruksi kerja serta penjualan, SOP, keselamatan gudang, dan evaluasi. Untuk saluran rapat pleno, surat keputusan, dan grup WhatsApp korporat. Untuk dari bawah ke atas atau upward, yaitu penyampaian laporan harian, sisa stok gudang, kendala pengiriman, dan pencapaian omset sales. Untuk media, yaitu aplikasi sistem internal atau ERP perusahaan dan laporan mingguan tertulis. Lanjut ke komunikasi horizontal dan kekuatan. Untuk komunikasi horizontal, komunikasi sejajar antar divisi, misal koordinasi manajemen perusahaan atau koordinasi manajer pemasaran dan manajer logistik untuk memastikan stok barang selalu tersedia di gudang, berjalan semi formal demi kestabilitas kerja. Lalu kekuatan pola komunikasi, penggunaan saluran digital, WhatsApp atau ERP membuat arus informasi operasional berjalan sangat cepat dan aktual atau real time, serta meminimalkan kesalahpahaman data stok antar staf. Lanjut ke hambatan dan kelemahan komunikasi. Untuk hambatan hierarkis atau birokrasinya, yaitu komunikasi ke atas cenderung kaku dan lambat. Staf lapangan sering segan melaporkan masalah operasional kecil langsung ke manajer, serta rantai birokrasi panjang yang memicu penyaringan atau filtering.
untuk hambatan teknis atau psikologisnya. Pada jam sibuk, sering terjadi kelebihan muatan informasi atau informasi overload di grup pesan instan, menyebabkan instruksi penting dari manajer tertimbun obrolan koordinasi harian. Untuk kesimpulan analisisnya itu adalah pola komunikasi bisnis di PT Multiprima Sejahtera secara umum sudah berjalan cukup teratur dan mendukung operasional harian berkat dukungan teknologi digital. Namun, staf struktur organisasi yang sangat hierarkis menciptakan jarak psikologis bagi staf tingkat bawah untuk menyampaikan umpan balik secara transparan. Untuk saran dan rekomendasi, pertama itu untuk saran atau feedback berkalanya, membuka sesi dialog terbuka informasi sebulan sekali, misal minum kopi bersama seperti tanpa sekat jabatan, agar staf lini dapat menyampaikan kendala lapangan secara jujur tanpa rasa takut. Lalu untuk manajemen saluran komunikasinya, misalkan grup pesan instan operasional harian yang bersifat teknis dengan grup khusus untuk mengumumkan atau instruksi strategis resmi guna menghindari penumpukan informasi darurat. Mungkin ya begitu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaklumi, dan saya pribadi meminta maaf. Mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.